kunci hidup ini tetap pada kemauan dan kemampuan kita untuk berpikir. Jadi begitu kita menutup pintu berpikir, kita tidak mau lagi terbuka untuk berpikir, itu alamat kita akan macet dan mandek. Jangan lupa bahwa anugerah paling besar yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah pada kita itu akal budi. Jangan sampai anugerah terbaik ini kita diamkan, kita cueki begitu saja. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Dr. Fahrudin Faiz, dosen dari UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Mas Faiz, matur nuwun bisa datang. Sama-sama Pak kita. Alhamdulillah bisa ketemu. Alhamdulillah bisa dikunjungin. Saya udah pengen dari kapan-kapan ngobrol. Okay. Diceritain ya Mas. Yeah. Lahir di mana, Mojokerto, terus perjalanan hidupnya sampai sekarang tuh gimana? Saya lahirnya di Mojokerto. Cuma ya sejak kecil banyak pindah dari pondok ke pondok. Baru kuliahnya ke Jogja. Ya. Tahun 93 lah ya, berarti ini hampir 30-an tahun di Jogja. Jadi kalau versinya orang Mojokerto, Jawa Timurnya sudah hilang, Surabayanya sudah hilang, sudah dianggapnya kayak orang Jogja. Pokoknya Pak Faiz tipenya sudah tipe Jogja. Tidak kayak orang Jawa Timur yang lebih spontan, lebih ceplos-ceplos itu. Ya. Ada yang bilang Pak Faiz lebih Jogja dari Jogja ini kalau ngomong pelan nih kalau ngomong itu. Benar. Jadi sudah tidak diakui lagi jadi orang Mojokerto, dianggap tidak bisa ngomong yang lugas, spontan kayak khas teman-teman Jawa Timur. Nah, S1, S2, S3 saya kuliah di Jogja, di UIN Sunan Kalijaga itu. Ngambil apa, Mas? Filsafat, akidah filsafat. S1, S2, S3 filsafat? Ya, filsafat. Masya Allah, oke. Ya, kok bisa ke filsafat gimana tuh? Ini kalau diceritakan sebenarnya lucu ya Pak. Mungkin saya disambung aja dengan pengalaman waktu SD, SMP, SMA kayak gimana? Ada transformasi atau evolusi? Enggak begitu amat sih, saya itu ya anaknya orang desa biasa ya. Jadi saat itu, jadi setelah lulus sekolah SMA, saya SMA-nya di Jemberman itu. Nah begitu, sebenarnya saya tidak terlalu minat kuliah, masih ingin menjelajah kemana-mana dulu lah, nyari-nyari pengalaman di mana gitu. Jadi sama ibu saya ya harus kuliah, nak masa enggak kuliah? Ya sudahlah daftar saja. Nah saat itu untuk yang berprestasi bebas milih jurusan. Nah karena bebas milih jurusan, saya itu mikirnya enggak terlalu minat kuliah. Sama petugasnya ditanya, Mas Faiz mau jurusan apa? Ini boleh milih apa saja, wong bebas tes. Saya tanyanya, yang paling enggak laku di sini apa? Jadi yang paling enggak laku apa? Ya sudah. Dia bilang, oh ya mesti mas tiap tahun yang paling tidak laku ya ini jurusan filsafat ini. Ya udah saya di situ saja. Itu bayangan saya sederhana saat itu. Ini kalau jurusannya peminatnya sepi, kuliahnya bisa santai-santai. Nah, tapi terus masuk ke situ jadi belum ada pemikiran mengenai filsafat waktu SMA? Belum, sama sekali tidak membayangkan isinya apa. Ya mungkin kalau bahasanya anak hari ini kayak tersesat di jalan yang benar. Oke, alhamdulillah. Jadi dari situ terus baru ngerti, ternyata filsafat itu dahsyat, luar biasa. Banyak perspektif baru yang menurut saya menarik, mengagetkan. Ya. Nah di situ terus saya merasa tidak keliru lagi, sudah awalnya merasa, wah ini jangan-jangan saya tersesat ini. Bapak saya tanyanya, kamu kuliah filsafat besok jadi apa? Saya tidak usah dipikir Pak, sih penting kuliah saja gitu. Jadi, nah akhirnya ya terus malah jatuh cinta sama filsafat sampai sekarang. Di tahun keberapa jatuh cintanya? Mulai semester akhir lah Pak, kuliah S1. Di tahun keempat? Iya. Oh semester 1? Belum. Semester akhir? Jadi kalau di Indonesia itu kadang kayak kuliah itu semester awal itu kan mata kuliah pesanan semua. Siap. Dari negara, dari
Jadi masih belajar yang belum filsafat. Jadi ketemunya filsafat itu terakhir-terakhir, yang filsafat beneran. Mungkin mulai semester 3, 4, 5 ke belakang. Oke. Nah, di situ baru sadar, ternyata menarik. Banyak perspektif baru tentang hidup ini. Dari Buku apa yang nyetrum? Dan filsuf siapa yang nyetrum pertama kali? Iya, sebenarnya yang agak membuat saya tertarik ini. Mbahnya filosof, Socrates. Masya Allah. Jadi Socrates ini saya melihat ini kayak orang yang daya ingin tahunya luar biasa. Mbahnya Plato, Iya, Aristoteles. Gurunya Plato, Aristoteles. Iya. Dia wawasannya tinggi, luas. Dia kalau kemana-mana ndak ngajar, tapi mancing orang agar bisa menemukan kebenaran. Siap. Jadi dia ngasih pertanyaan orang, nguji orang, sampai orang itu nemu sendiri, oh berarti ini yang benar. Ini bagi saya menarik. Kalau kita kan belakangan sukanya nyekoi orang, oh ini loh yang benar, ini loh yang baik. Kalau Socrates enggak, jadi orang diajak ngobrol, dipancing dengan pertanyaan, sampai dia sadar, wah aku ternyata keliru, yang benar ini. Nah itu menurut saya menarik, budaya yang dilakukan oleh Socrates ini. Dan dia dikagumi murid-muridnya kan, sampai kayak Plato itu nulis itu tidak pernah pakai tokoh dia sendiri, selalu gurunya. Betul. Nah, ini, The Republic. Iya, jadi menurut saya wah ini tokoh ini luar biasa. Ya. Dan dia juga yang menurut saya menarik lagi, dia melawan orang-orang sofis. Siap. Orang-orang sofis ini dikenal orang-orang pinter, tapi dia menggunakan kepinterannya untuk kepentingan yang dia inginkan. Ya. Itu jadi misalnya yang bayar siapa, pikirannya harus berorientasi begini, mereka mau. Ini kan yang terkenal dari orang sofis. Ya. Nah itu dilawan oleh Socrates. Nah ini menarik bagi saya, perjuangan semacam ini. Jadi, tapi itu nyambung dengan keterbukaan. Terbukaan untuk berpikir. Iya. Dan tidak ada upaya untuk mengindoktrinasi. Dan itu yang ternyata nanti dia ini malah dianggap membahayakan oleh negara. Karena merusak pikirannya anak-anak muda. Mungkin maunya negara saat itu, anak muda itu mikirnya sudahlah seragam saja sebagaimana yang dikasih oleh negara. Betul. Nah, ketika anak-anak ini mulai tanya macam-macam, Socrates ini dianggap membahayakan negara kan, akhirnya dia dieksekusi mati. Jadi resikonya begitu ternyata. Saya mau balik ke poin ini, tapi dilanjutin Mas mengenai perjalanan akademisnya. Jadi terus itu senang dengan filsafat. Akhirnya begitu ada kesempatan S2 saya ambil lagi. Saya sebenarnya ingin ngambil S3 yang filsafat, cuma di UIN saat itu belum ada filsafat, adanya studi Islam. Saya ambil studi Islam, tapi saya disertasinya filsafat. Jadi akhirnya sampai sekarang. Kapan pikiran mau jadi dosen? Di waktu S1, S2, atau S3? Saya jadi dosen lulus S1. Oke. Udah nyetrum ya? Mau jadi guru aja, mau jadi dosen? Enggak sih, kebetulan ada lowongan pembukaan. Begitu saya lulus, ada bukaan lowongan dosen itu. Ya nyobalah, kalau pulang kan digerenengi terus sama bapak. Itu mau jadi apa kamu? Ya memang ada lowongan daftar. Dan itu menarik juga saat itu, saya generasi terakhir yang daftar jadi dosen S1. Angkatan saya yang daftar itu S2 semua, cuma saya saja yang S1. Karena saat itu memang di pengumumannya kalimatnya diutamakan S2. Terakhir ini, saya bacanya, kalau diutamakan kan S1 enggak apa-apa, meskipun tidak utama. Saya nekat saja daftar. Ternyata malah diterima. Ya, itu. Jadi lulus S1 terus daftar S2. Begitu saya masuk diancam sama rektornya, Pak Faiz belum boleh ngajar dulu ya, belum S2. Siap Pak, yang penting kalau saya pulang ditanya bisa jawab sama Bapak, sekarang jadi dosen. Akhirnya S2 selesai, baru bisa ngajar, terus S3 di situ juga. Jadi pengalamannya begitu untuk jadi dosen ini. Pandangan Mas Faiz gimana sih mengenai pendidikan filsafat secara umum di Indonesia? Jadi harus diakui, filsafat itu tidak populer di kita. Kadang dicurigai. Bahkan kemarin-kemarin saya lihat ada yang bikin
menyebar share itu fatwa bahwa filsafat itu haram. Padahal kalau sejauh yang saya baca peradaban-peradaban besar dunia itu Berdasarkan munculnya filsafat. karena ketika jayanya filsafat ini. Ya. Ya Yunani, ya Islam, ya Barat. Oh iya. Itu justru fondasinya ini ketika filsafatnya jaya. Betul. Makanya ini agak menarik. Kenapa kok di kita sekarang banyak dicurigai. Bahkan saudara-saudara kita ya yang Muslim itu sering membanggakan zaman keemasan Islam. Iya. Tapi lupa bahwa zaman keemasan Islam itu jaya luar biasa. Antara lain karena filsafat ini. Tuh, Aristoteles. Iya, jadi filsafatnya dimaki-maki tapi kejayaannya dipuji-puji. Jadi agak lupa dengan situasi ini. Saya agak tersentuh lah kalau ngomong mengenai apa ya, kenangan mengenai kejayaan Islam. Saya seringkali cerita mengenai gimana itu transformasi kejayaan Islam dari abad ke-7 sampai abad ke-13 terus menerus ke awal abad ke-20. Tapi yang paling keren itu kalau menurut saya secara filsafat dan secara scientific itu zaman Abbasiyah. Iya. Iya kan? Dari abad ke-8 sampai 13. Ya, Harun al-Rasyid ke belakang. Betul. Ya. Al-Ma'mun, Al-Mansur, Harun al-Rasyid. Itu jaya-jayanya era itu. Betul. Karena memang dukungan untuk dunia ilmiah, dunia filsafat itu luar biasa dari penguasa saat itu. Dan yang saya perhatiin mereka tuh sangat bisa menunjukkan keterbukaan. Tentunya acuan dari dan ke Aristoteles itu tinggi sekali. Tapi mereka membuka diri untuk belajar dari India, Tiongkok. Iya. Dapat Yunani. Banyak dari mana-mana, penerjemahan juga dari mana-mana. Bahkan tidak harus Muslim ilmuwannya. Betul. Jadi Yahudi diterima. Ya. Di Baitul Hikmah itu punya ngajar Nasrani, Yahudi, jadi, ateis, dan lain-lain. Untuk bidang keilmuan mereka sangat welcome, sangat terbuka dari mana-mana. Itu salah satu dasarnya kenapa saat itu disebut era emasnya dunia Islam pada zamannya. Nah, itu yang menurut saya etos ini penting untuk dihidupkan lagi. Penting. Ya. Jadi semangat keilmuannya, dukungan pada ilmu. Bahkan saya membaca zaman itu ya, karyanya para ulama itu dihargai. Misalnya bukunya beratnya 0,5 kilo. Bayarannya 0,5 kilo emas. Bayangkan itu. Wah, kalau bisa kayak gini saya semangat. Wah, kalau sekarang kalau baca dari handphone emasnya nggak terlalu banyak tuh. Mendingan baca dari buku supaya dibayar. Saya baca itu krusnya, gajinya yang ngajar di Istana Yang Ulama itu kalau di krus itu kan dinar, sekian dinar. Itu sekian ratus juta setiap bulan. Nah, itu kan berarti maunya para khalifah di dinasti Abbasiyah itu para ulama ini sibuklah dengan ilmu saja. Tidak usah yang lain-lain. Karena ini nanti jadi penopangnya kekhalifahan zaman itu. Dan gini loh Mas, kalau saya lihat tuh orang-orang yang keren banget di zaman itu ya, khususnya abad ke-8 sampai 13. Enggak. Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Hamid Al-Ghazali, dan semuanya lah, itu mereka tuh polimat. Mereka menguasai banyak sekali dimensi. Banyak bidang ilmu. Iya kan? Dan itu sederhana untuk saya bahwasanya mereka tuh menunjukkan keterbukaan terhadap ilmu. Berbagai ilmu. Rasa ingin tahunya tinggi, etos ilmiahnya tinggi, dan terbuka. Akhirnya luas, dapat dari mana-mana. Jadi berbagai bidang. Jarang ada tokoh zaman itu yang spesialis kayak kita sekarang. Selalu polimet, ngerti macam-macam. Ibnu Sina itu ya kedokteran, ya filsafat, ya astronomi. Buku kedokteran di Eropa itu bermuara di ilmunya Ibnu Sina. Jadi seperti Imam Ghazali itu karyanya itu 4 kali lipat usianya saat beliau meninggal. Beliau itu sekitar 50 jumlah buku atau tulisannya. Jadi
karyanya sekitar 200-an, usia beliau hanya sekitar 50 sekian. Masya Allah. Jadi 4 kali lipat usia beliau, bisa dibayangkan. Berarti itu saya sebut 4 kali lipat kalau sejak umur 0 tahun sudah nulis loh ya. Nulisnya kan mestinya umur 20 sudah jadi itu. Mungkin umur 2. Jadi, itu bayangkan concernnya Dahsyat. dengan ilmu. Dahsyat. Bayangkan concernnya dengan keilmuan. Saya kalau baca cerita-cerita para ulama dan semangat belajarnya itu dibandingkan kita hari ini itu rasanya malu. Malu. Kita Malu, tidak ada apa-apanya dengan Ya. mereka. Kita sibuk apa ya kalau bahasa hari ini mencari yang tidak penting, label-label yang artifisial. Kita melihat, oh saya tidak mau belajar dari orang ini beda aliran, orang ini Betul. beda keyakinan, orang ini beda agama. Akhirnya ya kita kehilangan banyak. Betul. Jadi kalau zaman Abbasiyah itu orang sudah begitu, ya mungkin tidak sebesar itu Abbasiyah zaman itu. Iya. Kalau mereka anti Barat saja misalnya, tidak kenal Aristoteles, tidak kenal itu, terus wah ini dari Barat disingkirkan saja, Betul. tidak akan sebesar itu. Betul. Mungkin beberapa hipotesa yang dikembangkan terkait dengan kenapa kejayaan Islam itu mulai menurun semenjak abad ke-13. Iya. Ada beberapa atribut. Yang pertama mungkin tentunya diserangnya Baghdad Iya. oleh Hulagukan. Kan? Politiknya jatuh. Gitu. Kedua mungkin ditemukannya mesin cetak di Eropa abad ke-15. Iya. Yang bisa mengakselerasi dokumentasi dalam bahasa Eropa sehingga mereka niscaya lebih berpengetahuan, lebih Iya. berpendidikan dibanding yang ada di Timur Tengah waktu itu. Iya. Yang ketiga mungkin yang saya mau tanya, ini adalah perdebatan antara filsuf namanya Hamid Al-Ghazali dengan yang lainnya. Iya. Iya kan? Gimana tuh pandangannya Mas Iya. Faiz? Jadi Imam Ghazali memang sering, kalau bahasa saya dituduh, ini gara-gara tulisan-tulisan beliau ini, umat Islam peradaban ilmiahnya macet. Siap. Ya harus kita pahami yang pertama begini, Imam Ghazali itu sufi pada akhirnya. Jadi beliau menulis karya monumental Ihya Ulumuddin. Ya. Dia tentu saja sufi menulis dalam genre kesufian. Siap. Dengan gaya sufistiknya yang mungkin lebih cenderung fokus ke akhirat, orientasi tidak duniawi, dan lain sebagainya. Nah, pikirannya Imam Ghazali ini menurut saya lahir Ihya Ulumuddin ini di waktu yang pas. Itu ketemu tadi variabel pertama, umat Islam pas kalah. Nah, situasinya kita sedang drop. Situasi drop, ketemu wawasan-wawasan sufistik yang agak pasrah. Semuanya serahkan pada Allah. Ini pas sudah. Itu Pasrah kan ngalah aja mereka. kayak orang sudah kalah disuruh sabar, disuruh ngalah. Iya. Nah, bukan berarti nasihat untuk sabar ngalah ini salah, tapi momennya enggak pas. Betul. Jadi saatnya orang harus bangkit, tapi malah disuruh sabar saja ya. Semuanya sudah ketentuannya Allah, kita Ya. pasrahkan saja. Nah, enggak jadi bangkit akhirnya. Ya. Termasuk di bidang ilmu. Jadi ini menurut saya masuknya pas momen itu, akhirnya oleh banyak orang dituduh bahwa ini Imam Ghazali jadi biang keladinya. Padahal menurut saya itu ya sebenarnya mentalitas Tuh. zamannya Iya. yang Baru agak harus ditaklukkan. baru Terus ditaklukkan, baru kalah, pasrah. sedang trauma, sedang itu dapat pelarian ajaran-ajaran untuk lebih cenderung pasrah itu. Iya. Sehingga akhirnya ya sulit. Tapi sudah ini cukup bangkit. struktural, Mas. Selama 700 tahun. Ya kan, dari abad ke-13. Iya. Ya. Jadi Bahkan 800 tahun. iya, sejak jatuhnya Baghdad itu kan kita agak Betul. deklinasi, Betul. khususnya di bidang ilmu. Penasaran atau curiosity-nya itu nggak seperti apa yang mungkin kita lihat selama 5 abad. Dari abad ke-8 sampai ke-13. Saya melihatnya ada fenomena yang pertama tadi ya. Ketika negara jatuh, itu ilmuwan-ilmuwan banyak yang tewas. Tokoh-tokoh banyak yang tewas. Perpustakaan dihabiskan, dihancurkan oleh Mongol. Nah, zaman itu kan belum ada tadi kertas, belum ada kajian masif. Begitu kitab ini hancur, sudah habis dokumentasinya. Ya.
para ulama ini juga terbatas, mereka habis juga, jadi penerusnya habis sama sekali. Jadi semacam terputus sama sekali dari Iya. peradaban yang begitu jayanya saat itu. Iya. Gimana untuk kita bisa membangkitkan Nggih, unsur penasaran atau curiosity? nggih. Jadi kalau saya, curiosity itu sebenarnya natural kok. Ya. Setiap orang itu, bayi manusia itu begitu dia bisa mikir, itu biasanya ingin tahu macam-macam. Anak kecil itu begitu pikirannya jalan kan biasanya cerewet. Tanya, ini apa, itu apa, itu cerewet. Meskipun kadang dibungkam oleh orang tuanya, dikondisikan untuk sudah jangan cerewet. Ya. Akhirnya dia jadi diam, sudah tidak tanya-tanya. Nah, jadi menghidupkan curiosity itu menurut saya membiarkan orang berpikir terbuka. Jadi kita kadang-kadang lebih sibuk membuat pagar. Ya. Jadi untuk anak-anak kita jangan begini ya, jangan begitu ya, jangan begini. Akhirnya mindset anak-anak kita lebih terbentuk untuk apa yang tidak boleh saya lakukan. Tuh. Jadi, bahkan sekarang orang tua itu jauh lebih overprotective terhadap anak dibandingkan zaman kita dulu. Waktu apalagi, tahun 80-an, 70-an, 60-an. Dulu kalau kita mau nyebrang jalan, ya seenak saja. Jidat maksudnya. Iya kan, orang tua juga ya nggak terlalu memperhatikan. Sekarang tuh bener-bener terlalu dipagerin. Ya, jadi anak-anak kita tidak tangguh, apalagi didukung situasi hari ini, semakin tidak tangguh. Budayanya misalnya agak instan. Siap. Pengen apa-apa, pengen cepat selesai. Kayak mahasiswa misalnya hari ini sering kalau dikasih tugas ya googling saja, ngapain mikir capek-capek. Baca buku. Iya, yang lain juga sudah. TikTok. Iya, TikTok Facebook, saja. Instagram, jadi Twitter. Akhirnya ya mereka kalau bahasa saya pengalamannya sempit. Iya. Jadi ketika pengalamannya sempit, bisa saja nanti dia tahu macam-macam ya dari Google, dari itu, tapi tidak wise kalau bahasanya filsafat, tidak bijaksana, tidak ngerti. Ini ilmu ini untuk kapan, untuk apa, dalam situasi apa, di tataran apa. Itu yang kita kesulitan hari ini. Kankernya ini mungkin terjadi di tahun 2009. Sewaktu didirikannya tombol like, tombol share, tombol retweet, yang didesain untuk menciptakan viralitas. Tapi viralitas itu lebih untuk jualan, advertensi. Dan ini yang berkorelasi dengan skenario instan. Ya kan? Dan viralitas seperti ini kalau menurut saya juga bisa dikorelasikan dengan peningkatan kasus depresi, anxiety, kesirikan, dan segalanya. Ya. Jadi kalau saya membaca hari ini itu selain kekuatan media digital, itu mindset kita itu mindset viralitas tadi. Iya. Kita tidak merasa eksis kalau tidak tampil dan tidak viral. Betul. Jadi semua orang fokusnya ke situ, membangun identitasnya dari situ. Iya. Aku ini orang yang berarti atau tidak, itu kalau postinganku viral. Iya. Makanya kita biasanya kalau sudah postingan bolak-balik ditengok, sudah berapa ribu yang like, sudah berapa ribu, karena kita merasa tidak berarti. Betul. Kalau sedikit yang like, jadi kita tidak perhatian, ini loh yang kita sampaikan ini memang sesuatu yang baik, manfaat, berguna, relevan atau tidak, kita tidak peduli itu. Kalau di YouTube, saya lebih ngeliat views. Saya nggak terlalu merhatiin likes. Iya. Jadi atau dislikes yang kayak begini. Ya. Tapi kalau lebih banyak yang nonton, yang syukur-syukur kontennya nggak terlalu negatif, ya artinya proses pendidikan tuh berjalan. Iya. Iya kan? Jadi termasuk problem menurut saya kalau basisnya digital itu tataran. Iya. Tataran ilmu itu, ini anak-anak itu kadang nggak ngerti tataran ilmu. Ya. Jadi tiba-tiba loncat. Saya tuh pernah diskusi Pak kita. Diskusi umum sih, online. Tiba-tiba anak SMP tanya, angkat tangan ke saya. Pak Faiz, saya mau tanya.
gimana sih, apa sih yang dimaksud dengan wahdatul wujud itu Pak? Anak SMP Pak. Dari mana dia dapat? Ya YouTube. Karena dia mungkin dengar macam-macam karena konten-konten semacam itu kan banyak. Bagi saya enggak salah dia tanya itu wawasan memang bagus kelas tinggi. Tapi tatarannya dia enggak ngerti. Seumurmu ini harusnya apa dulu yang harus kamu konsumsi gitu loh. Nah ini menurut saya juga problem juga yang harus kita pikirkan. Jadi ketika bebas akses itu ya mereka ya memang sebebas-bebasnya akses apa saja. Nah ini kita tidak membekali mereka dengan ini tadi kesadaran tentang tataran-tataran, kesadaran kritis dan lain sebagainya. Jadi informasi banjir kalau bahasanya Paulo Freire itu kesadaran kita masih kesadaran mitis. Iya. Jadi yang pokoknya ada ya kita ikuti, pokoknya viral ya kita ikuti, berarti itu baik. Ini kesadaran ikut-ikutan. Dan itu menurut saya bahaya kalau tidak. Yang saya takut tuh anak-anak muda sudah terdidik, bahkan terhipnotis. Bahwasanya ke depan tuh kalau mau mencapai posisi kepemimpinan, dalam konteks apapun lah, akademisi kayak, ekonomi kayak, usaha, politik, spiritual, dan lain-lain. Yang lebih penting adalah bisa joget, bukan melakukan intelektualisasi. Iya kan? Karena itu, yang jago joget tuh yang lebih viral. Iya, jadi atau membuahkan viralitas. Dasarnya viral. Selain itu nanti ada efeknya lagi Pak kita. Akhirnya apa? Yang benar ingin nyalon hanya pencitraan pada akhirnya. Yang bisa begini-begini kan? Iya, jadi mencitrakan dirinya biar diikuti orang banyak. Iya. Nah, jadi akhirnya kita juga sulit milih yang baik beneran yang mana. Wong semuanya pencitraan, semuanya ngejar like and viral. Gimana mengubah? Kalau emang kita sepakat bahwa viralitas itu bijaksana, sehat, dan baik untuk masa depan kita, ya kita nggak usah berdiskusi lagi. Tapi ini kan kayaknya debatable. Iya kan? Jadi, nah, gimana kalau umpamanya ini bisa dianggap kurang bijaksana untuk masa depan kita? Gimana untuk mengubah? Agar proses ke depan tuh lebih nempel dengan intelektualisasi dibanding festivalisasi atau sensasionalisasi. Itu kalau bahasanya filsafat itu, kita kalau berpikirnya semacam itu, kita itu dangkal sebenarnya. Iya. Jadi tidak mendalam. Kalau filsafat itu kan meminta kita untuk ayo berpikir sistematis, mendalam, metodis, terbuka, dan lain sebagainya. Nah, ketika logika dan mode hidup kita ini dasarnya dari viral ke viral, di situ tampak kedangkalan. Nah, kalau kita ini dangkal, ya pada akhirnya hidup kita juga dangkal. Tidak dalam. Jadi kita ini ya hanya di permukaan saja akhirnya. Tentu nanti banyak potensi yang tidak tergarap. Bayangkan mungkin anak ini potensial loh jadi ahli fisika, ahli matematika. Tapi karena dia khawatir tenggelam, khawatir tidak dikenali orang, ya dia lebih milih latihan joget di TikTok. Banyak yang suka dia pada akhirnya. Jadi kalau dikelola secara dalam, dia sebenarnya potensi bangsa ini jadi tokoh besar. Tapi pada akhirnya, kok tidak ada yang nge-like, ya dia akan banting setir nyari yang bisa di-like. Itu yang saya sebut di antara bahayanya kita jatuh pada kedangkalan. Makanya ya penting bagi kita disiplin-disiplin kefilsafatan, berpikir mendalam, latihan refleksi, menumbuhkan kesadaran yang tidak hanya mitis tadi, tapi yang kritis, yang mungkin bahasanya hari ini orang pakai istilah literasi. Jadi itu bagi saya mulai harus ada. Jadi saya melihat hari ini kan hidup kita itu 50%, mungkin 70% lebih berhubungan dengan dunia maya. Tapi aturan hidup, norma hidup, nilai hidup yang kita miliki itu masih berhubungan dengan dunia nyata. Betul. Kita butuh lebih banyak lagi. Betul. Rumusan-rumusan baru. Saya udah melihat sosial media ini atau medsos sangat sudah dan akan terus bisa mengpolarisasi percakapan. Ya kan? Dan yang muda udah terpengaruh, intelektual juga sudah terpengaruh, bahkan politik juga terpengaruh. Polarisasi ini sangat nyata. Dan kalau yang di kalangan anak muda, saya lihat tuh mereka tuh lebih berkomunikasi
dengan mereka saja. Tapi mereka lupa atau kurang berkomunikasi dengan pendahulu kita, yang seringkali disebut sejarah. Iya. Pendahulu kita nih yang udah meninggal kan kurang lebih 106-107 miliar manusia. Yang hidup sekarang 7,8 miliar. Kalau mereka lebih bisa berkomunikasi aja dengan sejarah, itu akan membuahkan nilai filsafah yang lebih tinggi kan. Ada banyak sebenarnya efek dari yang situasi ini ya, termasuk tidak hanya berkomunikasi ke belakang, berkomunikasi ke sekitar juga mereka tidak canggih. Jadi mereka sulit bersosialisasi. Karena apa? Selama ini mereka terisolasi di dunia medsosnya. Mereka tidak terampil berkomunikasi langsung. Kadang-kadang mahasiswa saya itu kalau ingin ketemu, Pak, saya ingin bimbingan, saya tunggu besok ya Pak di kantor jam 9. Jadi dosennya diperintah suruh ke kantor jam 9. Dia tidak sadar begitu. Kenapa? Dia tidak terlatih berkomunikasi. Jadi dia tidak sadar bahwa kayak gini ini tidak sopan. Kayak mau kayak supir Gojek aja. Kalau mau nganterin barang. Besok saya tunggu jam 9 di kantor. Nah ini kok aku diperintah suruh ke kantor jam 9. Mereka juga mungkin tidak peka bahwa misalnya kalau saya ngomong kayak gini, ini orang bisa sakit hati loh. Orang bisa tersinggung loh. Ini relasi sosial juga mereka tidak terlatih. Wong ya memang hidupnya sendiri tiap hari di depan gadgetnya. Oke lah, jadi pola komunikasi ini saya mau coba bungkus dalam observasi yang saya perhatikan akhir-akhir ini. Selama beberapa ribu tahun, kita tuh menganut keyakinan. Agama untuk mencari kenyamanan batin, atau salvation, atau kalau Katolik redemption. Tapi telah terjadi kegelisahan karena beberapa hal, tapi salah satunya adalah kemunafikan di kalangan pimpinan atau kepemimpinan dalam lembaga keagamaan tersebut. Maka beralihlah dalam beberapa ratus tahun terakhir ini untuk mencari solusi, namanya inklusi atau keikutsertaan. Nah ini lewat struktur sosial, ekonomi, politik, atau ideologi. Apakah itu sosialisme, liberalisme, kapitalisme, komunisme. Tapi akhir-akhir ini kelihatan ada lagi kegelisahan karena keikutsertaan ini nggak inklusif, nggak merata. Iya kan? Ada yang dapat 1000, ada yang cuma dapat 1. Nah, beralihlah atau evolusi ke tahapan berikutnya, kalau menurut saya ini adalah tribalisme atau individualisme. Ya wes, gue ngurusin RT gue aja, lu ngurusin RT lu. Yang penting gue aman, selamat, enak, keren, sejahtera. Gue nggak peduli. Nah, ini semakin kita nggak menunjukkan kepekaan kan terhadap satu sama lain. Gimana Mas? Kita hari ini semakin egois. Itu kelihatan banyak. Itu tadi di antara orang egois itu kan di antara ciri sosial skill-nya kurang. Kenapa sosial skill-nya kurang? Ya kayak tadi, memang hidupnya banyak di dunia sendirian terisolasi. Dan ini nanti mengefek termasuk ke agama, ke ideologi kita. Cara kita hidup itu efek ke situ. Kayak agama sekarang. Saya tadi bilang jangan-jangan hidup kita ini dangkal. Hari ini banyak fenomena yang menunjukkan bahasa saya kedangkalan beragama, bukan kematangan dalam beragama. Jadi misalnya agama yang jadi formalistik saja. Agama yang kayak formalisme, pokoknya sudah sholat ya sudah. Pokoknya sudah. Nah ini parameter-parameter formalnya melupakan misi besarnya agama. Atau bahkan ketika orang tadi pakai istilah egoisme, individualisme tadi, banyak orang yang bahkan memanfaatkan agama untuk kepentingannya. Sebenarnya ini kepentingan egois, cuma di atas namakan agama. Saya itu sering ngasih contoh ke teman-teman. Misalnya kan di Al-Quran itu ada ayat wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Tapi ada juga ayat wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami ciptakan engkau berbangsa bersuku-suku untuk saling mengenal. Nah ini orang
pakai dua ayat ini kadang-kadang secara ganti-ganti sesuai kepentingan. Betul. Kalau pas saya enggak punya pacar, saya bilang ke orang lain wala taqrabuz zina. Nah, pacaran itu dekat dengan zina. Tapi begitu saya punya pacar, dalilnya ganti. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita itu diciptakan untuk saling mengenal. Saya enggak menyalahkan tentang dalilnya, cuma ini kepentingan kita dulu ternyata yang bunyi. Ayatnya kita ambil belakangan untuk kepentingan kita. Nah, ini yang hari ini sering terjadi begini. Jadi egoisme kita bungkus, kita justifikasi dengan dalil, dengan agama. Sehingga kesannya orang kita itu sangat religius, padahal hakikatnya kita itu sangat egois, benar. Jadi apa yang kita tuangkan ini untuk membuahkan interpretasi, ini tergantung apa yang ada di kepala kita dan di hati kita. Yeah. Jadi ayat yang sama ini kan bisa ditafsir dengan berbagai kepentingan yang berbeda hal lah, atau kepentingan atau apapun lah. Gimana, Mas? Jadi yang pertama begini, beda-beda tafsir itu sebenarnya manusiawi. Yep. Asal tadi ya, yang nafsir ini memang tujuannya mencari kebenarannya, bukan mendahulukan kepentingannya dan kelompoknya dan lembaganya dan lain sebagainya. Yep. Ini menurut saya masih aman. Kemudian yang kedua, asalkan dia sadar ada jarak antara tafsirnya dengan teks kitab suci yang dia tafsirkan. Jadi banyak orang yang lupa bahwa nilainya tafsir itu beda dengan nilai teksnya. Siap. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak orang, ini ada istilah filosof dari Maroko itu, Muhammad Arkun. Dia bilang tafsir itu oleh umat Islam hari ini sering berposisi seperti teks kitab sucinya. Istilah dia takdisul afkar ad-diniyah. Takdisul afkar ad-diniyah itu sakralisasi pemikiran keagamaan. Pada akhirnya yang kita sakralkan itu ternyata pikiran kita, bukan agamanya. Betul. Nah, sebenarnya ini problemnya bukan kok terus kemudian kita tidak nafsir. Tapi kita sadari bahwa tafsir kita itu derajatnya manusia. Tidak ilahi. Yang bisa keliru, boleh dikritik, bisa tidak pas, bisa melenceng, dan lain sebagainya. Nah, kesadaran ini yang menurut saya di kita hari ini kurang. Belum lagi seperti tadi, kemudian secara tidak sadar kita mendahulukan kepentingan dibandingkan tafsirnya. Mungkin karena konsekuensi aliran, konsekuensi lembaga, atau kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, jadi berarti kuncinya sebenarnya nomor satu menurut saya, ayo kita sadari fakta ini dulu. Nanti baru kita main dengan mana yang lebih sesuai dengan misi agama, dengan nilai agama, dan lain sebagainya. Karena kalau kesadaran ini saja tidak muncul, pasti akan muncul banyak problem yang kita alami sekarang. Konflik antar beda pemahaman. Betul. Yang satu memahami gini, yang satu memahami gini. Karena menganggap bahwa pikirannya selevel kalau Islam Qur'annya, seolah-olah kalau ada orang bantah pemahaman kita terhadap Qur'an, itu dia bantah Qur'an. Padahal enggak, yang dibantah pikiran kita, tafsir kita. Nah, kesadaran ini yang menurut saya perlulah kita bareng-bareng sadari. Jadi paling tidak mereduksi konflik antar tafsir. Betul. Jadi paling tidak itu. Dan menurut saya ya kayak tadi belajar dari era keemasan Islam itu, ulama-ulama yang luar biasa tadi itu ndak tunggal loh alirannya. Macam-macam. Madhabnya ndak satu mereka. Iya. Tapi mereka bisa kerjasama membangun peradaban ilmiah. Dan mereka tuh benar-benar dianggap sebagai otoritas. Iya. Ilmu. Iya kan? Iya. Dan gini loh, yang saya lihat nih ada kecenderungan sudah terjadi individualisasi. Lebih banyak daripada institusionalisasi terhadap beberapa keyakinan atau agama. Nah, ini kan oke-oke aja kalau individualisasi ini terjadi di individu yang kaya dengan pendidikan, kaya dengan filsafat, kaya dengan pengetahuan. Tapi kalau kita lihat variansinya atau variasinya ini
sangat signifikan dari sisi pengetahuan, pendidikan dan segalanya. Nah, ini gimana untuk mengstandardisasi? Tentunya intuisi kita adalah untuk adanya suara yang memanifestasikan otoritas. Nah, itu gimana tuh? Jadi memang harusnya dalam agama ya yang punya otoritas beliau-beliau, para ulama, tokoh-tokoh agama yang ngerti bidangnya masing-masing. Cuma tadi dukungan peradaban viral tadi yang membuat semua orang ingin eksis, ingin viral. Hari ini muncul banyak orang yang kalau bahasa filsafat itu tidak kenal dirinya, tidak ngerti kapasitasnya. Akhirnya dia juga ikut berfatwa, dia juga ikut ngomong hukum agama, dia juga ikut ini, dan dia merasa bahwa ini benar. Sehingga terjadi chaos tadi. Setiap orang merasa berhak tampil, berhak ngomong di bidang agama, dia lupa bahwa itu bukan bidangnya. Dia tidak ahli di situ. Jadi karena individualitas tadi merasakan hakku untuk ngomong. Ini perlu uraian panjang ini tentang kesadaran hak ini. Kesadaran hak itu kalau plus lupa diri, lupa batas, itu juga bahaya. Jadi siapa aku ini? Saya berani ngomong filsafat misalnya ya karena saya ahli filsafat, tapi saya tidak berani ngomong fisika, saya tidak berani ngomong neuroscience, saya tidak berani, bukan bidang saya. Nah, kesadaran ini menurut saya hari ini penting. Tidak serta-merta saya membaca satu buku neuroscience misalnya, terus saya ngomong, ayo Pak, kita ngobrol neuroscience. Tidak begitu, saya bukan ahlinya. Nah itu, tapi banyak orang hari ini merasa begitu. Membaca satu postingan tentang cara sabar, terus saya bisa nasihati orang sekarang tentang sabar. Nah ini yang sulit, karena kalau bukan ahli. Bahkan belum dibaca udah di forward. Iya, sekarang banyak itu. Jadi begitu dikirim di forward. Ada di copy paste saja terus tidak ngerti, padahal di bawahnya ada kalimat ini salah apa benar, hoax apa enggak, itu lupa dia. Di bawahnya ada tulisan itu sering sekali. Iya, kita terjebak di situ. Kita tidak betah baca, dibaca atasnya saja seolah-olah ini fakta. Padahal sebenarnya ini dia ingin tanya ini benar apa tidak. Tapi itu sudah kita share. Di lingkaran yang kecil aja, itu udah nyata bahwasanya mudah sekali untuk siapapun tuh untuk meneruskan, melanjutkan informasi yang sangat asimetris. Iya, makanya yang nggak betul. Makanya kan? Tanpa dilakukannya pengecekan atau baca. Banyak yang belum dibaca langsung di forward. Iya. Apalagi diverifikasi. Langsung di forward. Jadi kalau istilahnya filosof namanya yang Bloodiat itu. Kita itu hari ini peradaban kita namanya ekstase komunikasi. Jadi kita itu kayak orang ekstase. Ngomong apa ya enggak sadar, nge-share apa ya enggak sadar. Kayak orang ekstase. Yang penting berkomunikasi. Jadi tindakan komunikasi dianggap lebih penting daripada maknanya komunikasi. Jadi, saya tuh beberapa kali berkomentar bahwasanya banyak sekali di kalangan kita dan khususnya yang anak-anak muda itu dia megang HP 10 jam sehari. Iya. Dan kebanyakan yang dilihat tuh TikTok dan Instagram, Facebook. Dan kebanyakan tuh konten-konten yang ada di platform seperti itu tuh nggak bijaksana. Yang bijaksana banyak sekali, tapi jauh lebih banyak yang kurang bijaksana. Nah ini kan platform yang tidak tereditorialisasi dibanding koran atau TV yang lebih tereditorialisasi. Nah ini gimana kita mengawal? Ini kan ibarat kata mereka adalah generasi TikTok, generasi Instagram, yang diasuh oleh TikTok dan Instagram. Jadi sering saya bilang ke teman-teman yang aktif-aktif bikin konten itu. Hari ini memang PR kita seperti yang dibilang Pak Gita tadi. Kita kesulitan membendung konten-konten yang ini ada manfaatnya. Ya, tapi memang mode peradaban kita hari ini semacam itu. Berarti salah satu cara yang menurut saya penting adalah kita saingi, kita banjiri konten-konten TikTok itu dengan konten yang positif. Saingan wis enggak apa-apa. Karena satu-satunya jalan itu. Karena kita
Nggak TikTokan nggak mungkin sudah. Iya. Nggak Twitteran nggak Betul, mungkin. Nggak itu betul, nggak mungkin. Jadi betul. antara lain ya mungkin teman-teman saudara-saudara yang aktif di medsos itu, yuk kita banjiri dengan yang positif. Iya. Satu-satunya jalan menurut saya sementara ini itu. Itu kan persis seperti anak-anak kita yang misalnya kan sering orang tua itu memarahi anaknya. Akhirnya HP-nya diambil biar enggak TikTokan. Ya tapi terus dia pinjem HP-nya temennya kemana-mana lagi Iya. dan lain sebagainya. Betul. Itu menurut saya jalan pertama itu. Jadi yo isinya kita perbanyak itu. Yang kedua menurut saya, kalau ingin kita beri ganti aktivitas, kalau bisa aktivitas yang sama asiknya dengan TikTok. Saya enggak tahu apa. Jadi kayak misalnya kemarin waktu pandemi saya sama anak-anak itu kan ya memang tiap hari sama kayak yang lain pegang HP. Tapi yuk nanem-nanem yuk melihara ikan yuk. Paling tidak dia biar tahu generasi kita ini banyak loh keasikan yang lain. Tidak hanya itu keasikan itu. Tidak hanya TikTok asik itu. Tidak hanya Instagram asik itu. Ini juga asik, itu juga asik. Olahraga juga asik. Ini menurut saya solusi selanjutnya. Jadi kita beri ganti aktivitas yang tidak kalah asik tapi penting, tapi manfaat. Ini menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak kita kok asik HP-nan terus, tidak serta-merta sudah tidak usah HP-nan selesai. Enggak. Kita beri ganti aktivitasnya dengan yang lebih positif. Yang sama-sama asiknya. Mungkin bareng-bareng kita ngajak ngapa, kita ajak latihan apa. Ya kita terlibat, tidak hanya nyuruh. Nah, ini menurut saya menarik. Jadi kita beri gantinya yang tidak kalah asik, atau ya kita ikut masuk tapi kita isi dengan yang positif-positif. Nah, ini menurut saya. Yang kedua harus dilakukan, tapi nggak gampang. Yeah. Karena amplifikasi terhadap narasi yang lebih kurang bijaksana itu lebih tinggi daripada narasi yang lebih bijaksana. Iya. Iya kan? Jadi betapapun misalnya konten-konten filsafat, ya ndak akan bisa mengalahkan konten-konten artis-artis, konten-konten yang joget. Iya, joget, konten-konten itu. Iya kan? Iya, dan itu PR besar kita. Sebenarnya ya keprihatinan paling besar itu kan generasi saja. Iya. Generasi kita ini mau kemana pada akhirnya. Nah ini, saya mau tanya. Generasi kita ini mau kemana ke depan? Kalau saya coba bungkus dalam konteks agama. Kalau di agama Nasrani itu kan ada otoritas, namanya paus. Yeah. Dia yang bisa mengambil sikap, dan penyikapan itu semestinya adalah otoritas. Atau cermin dari otoritas. Dan harus diikuti. Tapi kalau di agama Yahudi atau Judaism dan Islam, nggak ada. Yang semestinya kalau di Islam itu kan ulama. Yeah. Itu semakin kita melihat akhir-akhir ini individualisasi, interpretasi terhadap agama Islam, semakin kita membutuhkan kan otoritas. Tapi karena tidak adanya otoritas yang bisa menyatukan interpretasi atau penyikapan ke depan, apa sih yang minimum kita bisa lakukan untuk membawa narasi kebangsaan kita ke depan nih semakin keren? Jadi kalau saya tetap tadi Pak Gita, setiap orang sadar porsi dan proporsinya. Ini yang pertama. Harus ngerti saya itu berdiri di mana, sebagai apa, punya kapasitas kemampuan apa. Jadi biar tidak lintas pagar. Untuk hal-hal yang serius, yang penting dalam hidup ini orang harus sadar. Tahu batas dan tahu dirinya. Kemudian kalau dalam Islam misalnya kan manusia itu dianggap setara semua. Jadi berarti setiap orang punya hak dan punya kewajiban tertentu untuk mendalami agamanya masing-masing. Tapi dia juga harus sadar batas kemampuannya. Ya. Jadi dia harus ngerti. Oh, kayak saya misalnya, saya ngerti sedikit-sedikit tasawuf, tapi fikih saya enggak ngerti. Hukum ini, hukum itu saya enggak paham. Jadi jangan tanya saya tentang itu. Jadi orang harus ngerti batas ini. Karena kadang-kadang bahkan otoritas yang misalnya jadi rujukan itu juga kadang-kadang juga enggak paham batas dirinya. Sehingga ditanya apa saja dia harus jawab.
Nah ini juga menurut saya masalah yang harus dipikirkan. Karena orang juga harus tahu batasnya. Kalau memang tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Atau bukan bidang, jawab saja bukan bidang. Tapi ya, kadang-kadang ada rujukan, ada otoritas yang pokoknya saya harus jawab segalanya. Ini juga nanti jadi trouble juga dalam kehidupan kita. Karena otoritas ini jadi rujukan yang diambil. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, ya tentu saja literasi. Betul. Hari ini saya kira kelemahan kita dalam banyak hal itu literasi. Iya. Jadi kita sulit sekali paham bahwa saya itu harus ngerti ini dulu, harus ini dulu baru boleh ngomong. Itu sulit sekarang ketemu orang yang sadar dan mau belajar, mau literasi. Kalau yang mau tampil banyak. Yang mau eksis banyak, yang mau belajar yang jarang. Ini yang jadi PR kita semua. Tidak salah orang pengen tampil, pengen eksis. Tapi bangun dulu value dirimu. Jadi bangun dulu kualitas. Dari situ nanti kalian bisa tampil eksis. Nah cuma belakangan tidak begitu kan. Kadang kayak tadi orang nge-share tentang agama bagian apa, di-share. Dia juga tidak paham yang di-share itu apa. Atau yang di-share itu apa, berhubungan dengan diriku, relevan tidak dalam hidupku dan lain sebagainya. Karena relevansi ini juga penting kan, kadang-kadang bukan berarti salah benar. Dalam hidup ini banyak hal yang benar sih, baik sih, tapi kadang-kadang ketika tidak relevan malah jadi blunder. Ya. Kayak tadi misalnya orang sedang kalah, terpuruk, males-malesan, tidak mau bangkit, terus kita nasihati untuk sabar. Loh, ini kan blunder menurut saya. Orang sudah malas disuruh sabar, itu tambah malas. Nasihat sabar ini kan baik, tapi dia tidak pas posisinya. Jadi tidak harusnya kok saat ini dikasih nasihat sabar. Tapi perlu ada kepemimpinan. Nah, iya kan? iya. Yang bisa mengangkat semangat. Nah, itu tadi. Nah, istilah kepemimpinan tadi ya. Yang kira-kira bisa menggerakkan seperti ideal saya bilang tadi siapa? Tentu saja orang yang punya otoritas tadi. Iya. Para pemimpin, para pemuka ini tadi. Kepala RT, kepala RW, iya. kabupaten, Jadi, kota, provinsi. Dan mau tidak mau ya, kalau bahasanya Foucault kan yang punya power mereka. Iya. Jadi mereka lah yang sebenarnya punya tanggung jawab menggerakkan di awal. Iya. Kayak tadi kita ngobrol ideal macam-macam tadi. Itu kalau tidak ada dukungan patronase dari pemimpin-pemimpin ini, ya tetap macet pada akhirnya. Iya. Karena yang punya relasi kuasa mereka. Saya sempat bicara dengan salah satu narasumber. Iya. Kita ngebahas mengenai Iqra. Iya. Dan Iqra itu diinterpretasikan hanya untuk membaca Al-Quran aja. Padahal Iqra itu kan membaca. Yang mestinya yang baca apapun lah sebanyak mungkin supaya kita tuh multidimensional. Iya. Dan saya ngelihat semakin kita tuh monodimensional. Padahal Iqra itu kata pertama kepada Nabi Muhammad dari malaikat Jibril. Saat itu belum ada Al-Quran yang bisa dibaca. Iya. Jadi saya lebih prefer menafsirkan itu sebenarnya malaikat ingin, wahai Muhammad, Iqra, bacalah realitas kelilingmu ini. Bacalah fenomena-fenomena sekelilingmu ini. Jadi maknanya itu sebenarnya. Cuma kemudian memang agak dipersempit Iqra yang baca Quran. Jangankan itu, saya di Jogja itu ada ngaji filsafat. Sering tiba-tiba ada yang ngeritik, ngaji kok filsafat, ngaji ya Quran misalnya. Jadi padahal dia lupa istilah ngaji itu bahasa Jawa sebenarnya. Istilah dalam bahasa Jawa. Tapi maknanya menarik menurut saya. Tapi orang dianggapnya itu pokoknya kalau ngaji ya mesti Quran. Padahal itu dari Jawa. Ngaji itu kan saya memaknainya dari kata dasar aji. Jadi ngaji itu menuju kemuliaan, menuju aji. Jadi orang Jawa punya kearifan ya. Kalau kita belajar apapun itu pastikan korelasinya dengan peningkatan kualitas diri. Jadi kita yang jadi semakin mulia, tidak sekedar membaca formalitas secara hafalan, tapi
dari aktivitas ngaji itu kita tambah aji, tambah mulia. Sebagai manusia meningkat kualitas kita. Nah, makanya saya pakai istilah ngaji filsafat. Tapi yang nggak ngerti dianggapnya ngaji itu ya mestinya Quran. Nah, ini menurut saya ya penting pencerahan-pencerahan semacam ini untuk orang banyak. Paling nggak biar nggak sempit itu saja. Jadi ngaji untuk Al-Quran ya benar juga, cuma tidak hanya itu maksud saya. Jadi orang itu seringnya merasa bahwa ya cuma ini makna itu. Ya. Padahal ada banyak variasi, banyak alternatif makna. Saya tuh sering ngangkat paradoks di mana kita melihat demokratisasi informasi itu udah kaya sekali. Kita mau cari informasi mengenai apa aja itu ada dan dari kanal yang beribu-ribu. Tapi ini nggak nyambung dengan demokratisasi ide. Ide itu hanya itu aja. Yang kiri dan yang kanan terpolarisasi justru. Iya kan? Nggak terjadi spektrum. Nggak kaya spektrum. Spektrumnya hanya yang paling kiri, yang paling kanan. Nah, ini mungkin bisa dikorelasikan dengan labelisasi. Gimana kita begitu gampangnya mengelabel seseorang. Wah, si A itu gini, si B itu gitu. Nah, itu kan bisa dikaitkan dengan sosial, budaya, politik, ekonomi, teknologi, dan lain-lain kan. Nah, itu kalau menurut saya itu sangat memilah bangsa. Nah, itu gimana tuh untuk kita tuh bisa menghindar dari labelisasi? Kalau agama itu, kalau dalam Islam ada kalimat yang saya suka. Undur makola wala tandur mankola. Lihat apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang bicara. Ini menurut saya salah satu quote yang bagus. Jadi, iya. Bahkan ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, seandainya pun meskipun anak kecil ngajar saya satu huruf saja, tak anggap dia guru. Padahal dia anak kecil. Jadi tidak kita labeli Allah anak kecil ngerti apa, enggak. Kalau dia memberi pengetahuan padaku, ya tak anggap guru. Kalau dia memberi wawasan baru padaku, tak anggap guru. Jadi lebih ke isi, bukan bungkus. Ini kalau saya melihat, nenek moyang kita dulu luar biasa memahami ini. Mereka bahkan bisa, sudahlah wadahnya bisa apa saja kok, asal isinya ini. Itu nenek moyang kita. Makanya dulu misalnya kayak Jawa itu punya tradisi religius sampai kuno, sampai purba, namanya agama Kabutayan. Hindu datang, enggak masalah, monggo saja datang bareng-bareng kita. Kemudian Buddha datang, ayo monggo gak apa-apa, substansinya sama kok, monggo saja kita. Nah, terus Islam datang juga begitu, masuk dengan nyaman, smooth, tidak ditentang dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya kesadaran level tinggi. Sementara kita hari ini begitu ngerti label yang berbeda, berarti bukan aku. Jadi, oh labelmu gitu, aku labelmu ini. Warnaku merah, kamu warnanya hijau. Dia warnanya kuning, berarti kita beda. Kalau beda berarti kita saling musuh. Nah, ini cara berpikir hari ini banyak begitu. Kita menganggap perbedaan itu sebagai ancaman buat kita. Jadi, karena kita berpikirnya kalau pakai bahasanya Derrida itu selalu biner. Dianggapnya hidup ini hanya ada hitam dan putih. Ya tentu saja aku punya label A, dia punya label B. Yang putih harusnya aku dong, kamu yang hitam. Jadi akhirnya apa? Terus jadi peradaban yang saling menegasikan. Jadi kita membuang saudara kita menyingkirkan tetangga kita menafikan khazanah-khazanah luar biasa dari orang tertentu, kelompok tertentu, hanya karena labelnya beda. Begitu mudahnya kita tuh tergerus atau terbelenggu dengan negativitas. Iya kan? Iya. Yang dikaitkan dengan labelisasi. Tanpa mendengar apa yang disuarakan. Iya. Hanya melihat siapa yang menyuarakan. Dan ini seakan-akan kayak cukup struktural framingnya. Dan ini gimana untuk mengdistrukturkan. Iya. Atau mengunstrukturkan. Supaya
ya ujung-ujungnya kalau kita benar-benar mau berfilsafat adalah untuk bisa menginterogasi apapun yang kita lihat dengar supaya kita bisa berpikir secara tepat kan. Iya. Nah itu ujung-ujungnya berkorelasi dengan kapasitas seseorang menunjukkan keterbukaan. Nah kalau percakapan itu terpolarisasi, itu nyata bahwasanya tidak ada keterbukaan Iya. di sisi sini terhadap apa yang ada di sini dan sebaliknya. Ya kan? Kalau ada keterbukaan tuh semakin spektrumisasinya terjadi. Ya kan? Jadi ada menarik tambahannya Pak kita. Ada kalimat dari Imam Syafi'i yang saya ingat itu. Jadi beliau punya kalimat begini. Pendapatku benar, tapi mengandung kesalahan juga. Wong aku manusia, ndak mungkin perfect. Pendapatmu menurutku salah, tapi pasti mengandung kebenaran juga. Wong ya kamu ingin mencari kebenaran. Nah ini menurut saya kalimat ini luar biasa. Jadi kesadaran bahwa kita semua ini manusia. Tidak ada manusia yang 100% hidupnya negatif atau kebalikannya 100% hidupnya positif. Kita punya banyak keterbatasan. Pikiran-pikiranmu menurutku salah, tapi aku yakin pasti ada unsur-unsur benarnya juga dalam konteks tertentu, dari perspektif tertentu. Pikiranku aku yakin benar, tapi aku ya sadar aku manusia, bisa saja salah. Maka pikiranku mungkin saja keliru. Jadi kalau ada yang positif petik, kalau nggak positif ya nggak usah dipetik. Jadi kita kan? kalau memang cocok, ayo oke, baik. Makanya yang dilihat isinya, bukan siapa yang ngomong. Jadi kita ini sering melewatkan tokoh-tokoh besar, orang-orang penting dengan mungkin pikiran-pikiran, nasihat-nasihat luar biasa. Baru kita sadar setelah meninggal. Betul. Wah ini tokoh ini dulu luar biasa ya pikiran. Baru sadar sekarang pikirannya luar biasa. Kenapa kita tidak bisa ngambil manfaat dulu waktu beliau hidup? Karena kita labeli dia sebagai beda dengan kita. Iya. Nah kita sering begitu. Jadi banyak orang yang misalnya ada yang bilang, wah baru sadar saya Gus Dur itu punya pikiran bla 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 gini. Nah dulu waktu ada Gus Dur diserangi luar biasa dengan asumsi bahwa dia beda dengan aku, beda dengan kelompokku. Mungkin tokoh tertentu juga begitu, kita baru sadar, wah beliau ini sumbangannya besar, pikirannya luar biasa. Sayangnya waktu beliau masih hidup kok saya kontra terus. Ya kita sering tidak sadar. Gus Dur itu salah satu dari 107 miliar yang tadi. Udah bagus bahwa kita masih bisa mengenang Gus Dur. Iya kan? Tapi banyak yang nggak mau berkomunikasi dengan sejarah. Ya kan? Jadi itu yang bahasa saya, kita itu sering ditunggui orang-orang besar. Kita itu sering ditemani pikiran-pikiran para pemikir yang luar biasa. Tapi kita mengambil manfaatnya minimal hanya karena kita tempeli label negatif. Saya belakangan ada baca itu orang yang sama sekali akhirnya tidak mau Ibnu Sina. Padahal semula dia memuji-muji Ibnu Sina. Begitu baca, Pak Faiz katanya Ibnu Sina itu Syiah. Akhirnya dia cerai total sama Ibnu Sina. Padahal mungkin sudah banyak di sini sekolah-sekolah yang pakai nama Avicenna, sekolah-sekolah di Eropa. Di buku kedokteran di Eropa dia lupa dengan itu. Hanya karena belakangan dia membaca ada yang bilang Ibnu Sina itu Syiah. Ya saya bilang ya terserah saja, monggo saja kalau gara-gara label itu terus semua gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, kontribusinya yang luar biasa, tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk peradaban dunia, kamu tidak anggap sama sekali. Jadi kita sering cara berpikirnya seperti ini. Tapi kalau menurut saya ini nyambung dengan pola pendidikan di rumah tangga, di sekolah, di kantor, di ekosistem. Dan kalau menurut saya juga di tempat ibadah, itu penting sekali. Untuk siapa yang megang mikrofon, itu benar-benar berpendidikan. Dan udah ikro bermacam-macam buku. Ya kan? Jadi memang ini PR kita semua. Makanya saya di Jogja itu tadi saya bilang ya ada forum ngaji filsafat itu. Itu sebenarnya pertimbangannya adalah bukan kok pengen gaya, ingin memberi menu yang berbeda untuk umat. Jadi mungkin selama ini menunya itu saja.
untuk agama. Yo, saya membayangkan yo di masjid itu ndak hanya kajian misalnya fikih, tasawuf, tapi ya ada filsafat, mungkin nanti ada kajian fisika, mungkin ada kajian itu. Bagi saya menarik. Dan ini sebenarnya dicontohkan zaman dulu di era jayanya Islam. Jadi ada halaqah-halaqah di masjid. Itu para ilmuwan, para ulama sesuai bidangnya masing-masing. Ya mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak mampu kuliah psikologi, tapi di masjid ada kajian psikologi. Nah, tidak bisa kuliah filsafat karena sudah terlanjur kuliah apa. Di masjid ada pelajaran filsafat. Nah, jadi umat dapat menu banyak. Ini menurut saya membantu wawasan jadi luas. Betul. Jadi semakin luas wawasan, menurut saya membuat orang semakin kaya, semakin terbuka. Saya percaya banget bahwasanya multidimensionalitas itu akan bisa membantu mitigasi risiko. Apapun. Iya. Risiko sosial, budaya, ekonomi, teknologi, geopolitik, politik, dan lain-lain. Tapi saya melihat bahwasanya individualisasi keyakinan atau agama, ini kalau nggak dibarengi dengan multidimensi atau multidimensionalitas, ini semakin kita harus hati-hati ke depan. Kalau ini terlalu monodimensional, yang nempel dengan individu yang semakin berkapasitas untuk mengindividualisasi agama, semakin sulit ke depan menyatukan. Saya sering pakai ilustrasi wawasan, kemudian pandangan yang beragam, ilmu yang macam-macam, itu seperti senjata. Siap. Semakin banyak kita punya, kayak orang yang semakin punya banyak alat, punya banyak senjata menghadapi hidup. Betul. Kalau kita punya sendok, punya pisau, punya palu, punya macam-macam, itu kan ketika menghadapi masalah, oh ini solusinya sendok, karena yang saya hadapi nasi. Oh ini solusinya pisau, karena yang saya hadapi harus diiris, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita alatnya cuma satu, pisau saja misalnya, ketemu nasi pun ya kita pakai pisau akhirnya. Betul. Kalau kita alatnya cuma palu, ya ketemu apapun kita perlakukan kayak paku, akan kita pukul. Iya. Jadi bahasa harus ada ambidexteritas. Iya kan? Jadi kita semakin kita canggih, semakin ketika kita punya banyak alat. Hidup ini multidimensi, problem juga multidimensi. Jadi kita punya, dan perlu belajar juga kearifan mana alat yang harus digunakan. Nah ini menurut saya penting. Kayak tadi misalnya, oh ini bukan saatnya ngomong label karena ini kita sedang ngomong ilmiah. Oh ini bukan saatnya ngomong itu karena ini forumnya forum ini. Ini yang teman-teman kadang lupa, tidak ngerti konteksnya. Jadi kayak saya di masjid kadang-kadang masjid ada tema Nietzsche, ada tema Kalmak, itu kan orang heran. Loh ini konteksnya belajar, bukan saya nyuruh orang jadi Kalmak, nyuruh orang jadi enggak. Biar kalian tahu bahwa kalian pakai atau enggak masalah. Bahkan seandainya kalian ingin enggak setuju pun harus paham dulu kan. Jadi makanya ayo ditelaah, ayo dipelajari. Wong ini sebagai ilmu, kayak tadi sebagai senjata. Ya siapa tahu pada saatnya kita memerlukannya. Kita ini kan hidup dalam demokrasi kan. Tapi kita semakin sulit melihat demokratisasi ide. Justru kalau saya lihat di seluruh dunia, kecenderungan dalam berbagai atau banyak demokrasi untuk mengseleksi talenta itu lebih berdasarkan patronase ataupun loyalitas, bukan berdasarkan meritokrasi. Ya kan? Ini discount untuk narasi kebangsaan kita ke depan. Pandangannya Mas Faiz gimana? Iya, sebenarnya kesadaran demokrasi itu sudah kita jalani lama dan kita menganggapnya ya sudah otomatis sekarang itu kita harus demokrasi. Tapi kita jarang berpikir dalam itu tadi. Karena ya tetap ada celah-celah. Ketika demokrasi misalnya dipakai karena demokrasi kan belum masuk itu aspek-aspek kayak katanya buku relasi-relasi kuasa ketika main. Harusnya demokrasi itu ya pilihan langsung, misalnya setiap orang milih. Tapi pilihannya orang ini kan bisa dikendalikan. Akhirnya seolah-olah ini bebas, tapi sebenarnya enggak. Ada kuasa yang bermain sehingga kita mau enggak mau harus pilih itu saya. Kalau enggak itu ada yang terancam ini dalam hidupku dan lain sebagainya. Nah ini yang jarang orang berpikir sejauh itu. Sehingga akhirnya apa?
yang berjalan kayak tadi. Ini harusnya demokrasi kok terus turun-temurun. Oh ini kok ini harusnya. Kita jarang berpikir ke situ. Kita anggap ya wis memang biasanya begitu. Iya. Jalannya harus begitu saja. Ya, kalau bahasa sosiologi ya common sense. Betul. Jadi dia berubah dari ideal jadi common sense. Iya. Ketika itu common sense, orang terus tidak kritis. Iya. Jadi ya termasuk tadi sistem-sistem kekuasaan yang harusnya terbuka terus jadinya tidak lagi berdasarkan kapasitas tapi berdasarkan koneksi, berdasarkan kenalan, berdasarkan turun-temurun. Kalau pengalaman dalam sejarah Islam misalnya kita kenal bagaimana di era Khalifah 4, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar dan seterusnya ini umat Islam pintar sekali berdemokrasi. Iya. Jadi bagaimana pemimpin itu dipilih yang memang kapasitasnya memadai sesuai dengan yang paling diinginkan. Jadi oleh umat dan memang kualitasnya layak jadi pimpinan. Tapi belakangan kemudian ganti. Tapi suatu hal yang saya lihat, yang kelihatannya sebagai paradoks adalah basis yang digunakan untuk memilih khalif pertama, yaitu Abu Bakar. Itu bisa dibilang teknokrasi dan demokrasi. Karena beliaulah yang paling senior. Beliaulah yang paling piawai. Jadinya patut untuk diakui sebagai penerus Nabi. Yang percaya dengan konsep ini justru sekarang berbasiskan di tempat yang sifatnya monarki. Iya kan? Tapi justru di saat itu yang percaya bahwasanya pengseleksian khalif itu harus berdasarkan hubungan keluarga. Nah, turun-temurunnya itu justru sekarang berbasiskan di negara yang demokratis. Paradoks kan? Jadi itu makanya kalau katanya Aristoteles itu kadang-kadang politik itu lebih dulu kepentingan dibandingkan ideal. Iya. Jadi kemudian orang itu lebih milih ya pokoknya apa yang kita inginkan sekarang, bukan ideal yang sudah kita patok kemarin-kemarin. Tapi menurut saya ya kadang-kadang kita perlu juga punya idealisme. Ya. Jadi tidak sekedar ya memang tuntutan situasinya begitu. Karena justru manusia itu mulia dalam hidupnya ketika dia setia dengan nilai-nilai, ketika dia punya nilai untuk diperjuangkan, tidak sekedar mengalir saja mengikuti situasi. Kan sekarang kita lihat variasi macam-macam itu biasanya yang kalau ditanya, ya memang mengikuti situasi, mengikuti zamannya. Kalau jawabannya hanya kayak gini, itu kelihatan kita tidak punya prinsip, tidak punya nilai. Jadi saatnya menurut saya kita juga punya nilai untuk ditegakkan, meskipun tidak abai dengan kenyataan. Saya ingat satu kalimat bagus dari tokoh kita, wali kita, kebanggaan kita, Sunan Kalijaga. Siap. Sunan Kalijaga itu punya kalimat begini, angeli ananging ora keli. Angeli itu mengalir, ora keli tapi tidak tenggelam. Jadi ya tidak apa-apa kita ikuti arus itu saja, tapi jangan tenggelam dong. Menarik. Tidak tenggelam itu berarti apa? Ya kita punya prinsip, punya ideal yang ingin kita tegakkan, punya ide-ide yang ingin kita semaikan. Tidak sekedar mengikuti situasi. Itu bayangkan Sunan Kalijaga era itu sudah punya kalimat luar biasa. Iya, jadi angeli ananging ora keli, mengalir tapi tidak tenggelam. Jadi ikut arus tapi tidak kita tidak tenggelam. Ya biar kan ada juga itu kalimat dari quotes yang sering disebut orang itu, hanya ikan mati yang ikut arus. Jadi, menarik. Kalau ikan hidup dia tidak akan ikut arus begitu saja. Dia punya prinsip. Iya, apalagi salmon. Dia bisa ngelawan arus. Dia ngelawan arus. Jadi hanya ikan. Saya bukan mau menganjurkan aliran tertentu. Mas, saya mau ada buku yang udah ditulis yang mengilustrasikan perpolitikan di Indonesia. Itu merupakan manifestasi dari keseimbangan dari 3 hal. Yang pertama adalah Islam, 2 civil society, yang ketiga adalah aparat keamanan. Nah itu aparat keamanan mungkin sampai akhir abad ke-20 itu TNI.
Tapi Iya. masuk ke abad ke-21 itu TNI garis miring kepolisian. Nah, menurut Mas Faiz ini ke depan gimana? Keseimbangan ini bisa terwujud secara optimal nggak antara 3 unsur ini? Menurut saya ada unsur yang lebih bermain kalau untuk konteks masyarakat Indonesia. Itu main karena itu mayoritas-mayoritas. Tapi ada lagi mentalitas masyarakatnya. Siap. Masyarakat kita menurut saya sampai hari ini sebagian besar cara berpikirnya masih patronistik lah, feudalistik atau idolatri. Jadi fokusnya idolanya sebenarnya. Jadi dia mengidolakan siapa, ya itu yang dia ikuti. Jadi seperti kata Pak kita tadi, ini pemimpin-pemimpin, para leader, para patron-patron di tengah masyarakat, itu nanti akan jadi kunci. Jadi siapa yang diidolakan, siapa yang diikuti oleh rakyat, oleh masyarakat, dia nanti yang jadi kunci mau dibawa kemana. Ini situasi ini ketika ditambah media digital yang serba viral tadi. Ini semakin tambah gurih. tambah jadi orang semakin bisa digoreng, semakin bisa gurih. Kita itu anti berhala, tapi sebenarnya kita idolatri, mengidola-idola. Iya. Jadi saya mengidolakan siapa. Kalau sudah idola, pokoknya tidak mungkin salah sudah. Iya. Itu kita berpikir kita kan begitu. Idolakan tokoh ini, pemimpin yang ini, ustadz yang ini, dan lain sebagainya. Itu kita terus terkotak di situ, tidak mungkin salah. Maka akhirnya apa nanti yang memegang pengaruh? Para idola ini. Ya. Dan bagaimana mereka mempertahankan pengaruh keidolaannya, status quo bahwa dia harus tetap jadi idola. Nah itu nanti akan banyak cerita-cerita pencitraan, viralitas, dan lain sebagainya. Nah ini nanti akan jadi kunci di situ. Saya tidak tahu cara mengubah mindset sebagian besar kita. Ada yang bilang ya memang seperti itu orang timur. Tapi ya masa begitu. Kalau manusia itu kan seperti apa yang dia inginkan, sebenarnya kan bisa saja dia ingin membentuk dirinya maupun masyarakatnya. Jadi kalau menurut saya ini justru akan sangat berpengaruh. Yeah. Makanya siapa yang diidolakan masyarakat ini jadi kunci-kunci. Mendeteksinya gampang. Sebentar lagi kan 2024 itu. Yeah. Siapa yang didekati orang-orang yang nyalon itu biasanya idola-idola ini. Iya, iya. Udah kelihatan. Iya, jadi idola ini yang akan mendekati siapa, mencari orang-orang yang banyak diidolakan dan lain sebagainya. Itu cara berpikir ini berulang terus. Yeah. Ini menurut saya, ya mungkin kita tidak naik kelas sejak lama. Terlepas dari proses politik, kalau saya menurut saya, untuk kepentingan kesehatan kita semua ke depan, harus ada penyikapan mengenai medsos. Iya. Karena saya melihat banyak sekali isu-isu yang penting mengenai perubahan iklim, kayak kesenjangan yang belum terobati secara cukup lewat platform seperti itu. Padahal itu adalah isu-isu yang harus ditonjolin dan disikapi kan. Ya yang paling gampang gini deh, kalau kita lihat Greta Thunberg, tokoh perubahan iklim dari Eropa itu kan, follower Instagramnya mungkin 18-20 juta. Tapi followernya Kylie Jenner, yang selebriti yang terkenal banget, itu bisa 200-300 juta. Dari situ kita udah melihat kan, pulsa masyarakat luas itu lebih dekat dengan siapapun yang mengemisikan karbon dibandingkan siapa yang lebih takut mengemisikan karbon. Nah, untuk ke depan ini kan kita kan harus menunjukkan sikap yang menyehatkan kita. Iya, itu yang saya bilang tadi. Jadi yang viral itu banyak hal-hal yang dangkal. Iya. Hal-hal yang dalam, yang kita urgen, sepakat. Yang penting. Itu kan banyak ya. Mutlak harus ada penyikapan, kalau menurut saya. Nggak di rumah tangga, nggak di sekolah, di kantor, atau di pemerintahan. Kalau enggak, ya wis, kita bakal begini-begini aja. Tidak hanya bakal begini, nanti panennya di belakang. Jadi di belakang kita akan panen mungkin generasi dengan karakter, misalnya tadi ya abai lingkungan, generasi yang tidak saling care sesamanya, generasi yang
tidak dalam berpikir. Nah, ini PR kita semua sebenarnya. Dan itu tadi, kalau ingin cepat, ya tetap memanfaatkan power. Iya. Jadi selain kita sendiri berjuang di lingkungan yang kita punya kuasa, tapi juga yang pemegang kuasa besar itu menurut saya jadi kunci juga di segala tatarannya. Apalagi tadi mentalitas masyarakat kan masih mentalitas siapa idolanya. Ya. Nah ini, dan geraknya harus bareng-bareng. Kesadaran ini sulit kalau yang gerak 1-2, sementara yang lain tidak ikut gerak atau mengisi dengan sesuatu yang tidak relevan. Jadi kita capek-capek, dia bikin yang lain atau mengarahkan ke yang lain. Sehingga kalau bahasanya anak hari ini, akhirnya ya terdistraksi ke sana. Anak-anak itu tidak lagi fokus ke yang baik ini. Tapi ini juga sekaligus tantangan pada konten-konten kreator hari ini. Kayak Sunan Kalijaga tadi loh. Siap. Jadi iya sih kita ikut viral tidak apa-apa, kita mengejar disukai banyak orang tidak apa-apa, tapi jangan tenggelam. Ya. Jadi kita harus punya prinsip, punya idealisme. Itu keren tuh tadi. Iya. Filsafatnya. Jadi, saya baru dengar tuh. Iya itu. Boleh ngalir tapi jangan tenggelam. Jangan tenggelam. Jadi karena kalau kita mengalir tenggelam mengarus saja ya kayak tadi, kita kayak ikan mati ya akhirnya. Iya. Mas, saya mau nanya pertanyaan-pertanyaan terakhir. Tolong diberikan definisi filsafat untuk teman-teman yang dengerin ini. Iya, jadi saya itu sering mendefinisikan 2 filsafat itu. Yang pertama, berpikir yang benar. Sederhananya itu. Yang kedua, cinta kebijaksanaan. Itu sederhana sekali, tapi maknanya dalam. Jadi berpikir yang benar itu banyak di antara kita merasa bisa berpikir. Tapi sebenarnya belum. Jadi banyak orang yang bilang, alah mikir saja ya semua orang bisa. Tapi banyak orang yang bahkan tidak mau berpikir. Tidak sekedar tidak bisa berpikir. Justru PR besar kita antara lain tadi berpikir. Termasuk problem viral dan lain sebagainya tadi. Kalau orang mau berpikir sebentar saja, itu akan ketemu banyak lubang-lubangnya. Saya melihat kecenderungannya itu tinggi sekali untuk banyak sekali di sekitar kita, bahkan di diri kita juga, untuk tidak bisa berpikir secara objektif. Iya. Makanya filsafat dulu lahir di Yunani, itu kan mendobrak cara berpikir serba mitos. Orang Yunani kan punya percaya Zeus, Hercules, dan lain sebagainya itu. Nah dia datang untuk masuk jawab persoalan hidup kok pakai mitos-mitos. Nah, dia datang dengan logosnya, berpikir yang benar. Itu kalau bahasa saya, filsafat itu lahirnya dulu memberantas TBC. Tahayul bid'ah khurafat, versi Yunani tapi. Karena orang sering pakai kalimat ini, tahayul bid'ah khurafat. Tapi di Yunani dulu, dengan TBC. Berpikir ya. Jadi, nah, menurut saya ini perlu dihidupkan lagi karena tahayul-tahayul kita, khurafat kita, mitos-mitos kita hari ini kan termasuk TikTok tadi. Termasuk Instagram. Itu kan banyak jadi mitos-mitos hari ini. Mitos itu kan yang kita terima begitu saja tanpa berpikir, tidak kita kritisi. Nah, itu sekarang jadi itu lawannya. Mari kita runtuhkan dengan berpikir yang benar tadi. Dan cinta kebijaksanaan. Ya, dan cinta kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu melampaui sekedar kebenaran. Jadi bijaksana itu ngerti cara menggunakan, mengaplikasikan kebenaran secara pas, tepat. Jadi misalnya kan dalam banyak momen kadang-kadang ini kalau saya sampaikan apa adanya malah nambah masalah. Meskipun saya tahu ini benar. Demi bijaksananya saya sampaikan pakai simbol-simbol saja ya, pakailah. Ini namanya bijaksana. Kalau kamu saya tegur langsung, teguranku mungkin benar, tapi bisa jadi kamu tersinggung terus malah tidak jadi apa-apa, nambah masalah. Nah, saya pakai cara negurnya biar kamu tidak tersinggung. Ini bijaksana. Dan filsafat cinta yang semacam ini. Jadi tidak sekedar berhenti di kebenaran, tapi ya, masuk ke ranah kebijaksanaan. Jadi ngerti strategi, ngerti retorika, ngerti jalan yang halus, yang pas, yang cocok, yang manfaat. Karena
kebenaran kalau kendaraannya tidak benar malah jadi masalah. Ini namanya tidak bijaksana. Ada kalimat bagus lagi dari Imam Ghazali yang saya ingat. Orang melakukan kebenaran, tapi jalannya tidak benar. Itu seperti orang mencuci dengan air kencing. Jadi mencucinya kan bagusnya, tapi karena pakai air kencing ya tidak jadi bersih. Jadinya cuma tambah kotor, tambah najis. Whitewashing. Iya. Jadi makanya ya kebenaran pun harus kita gunakan, kita jalankan dengan jalan yang baik, yang benar. Dan ini kalau bahasa filsafat ya kebijaksanaan tadi. Cinta pada kebenaran yang tepat. Orang-orang sofis tadi yang berargumentasi, berakrobat dengan logika, itu kan benar pakai akal argumentatif. Tapi dia tidak bijaksana karena hanya untuk kepentingannya sendiri, egoismenya sendiri. Nah, ini namanya tidak bijaksana. Nah, nanti dalam banyak kasus kan banyak itu orang yang menegakkan kebenaran, membela kebenaran, tapi terus tambah masalah baru, tambah problem, karena tidak bijaksana tadi. Iya, melakukan kebenaran dengan jalan yang nggak benar. Iya, itu sering jadi masalah. Jadi ingin memberantas sesuatu yang buruk, tapi ya dengan cara yang buruk. Nah, itu sama saja. Yang terakhir, Mas. Dari sudut filsuf, kebahagiaan itu artinya apa sih? Ini banyak sekali dibahas ini tentang kebijaksanaan. Kalau saya pas ngaji itu banyak sekali orang tanya-tanya tentang bahagia. Tapi menarik, saya itu pernah coba googling itu kata-kata kebahagiaan dan kata-kata sukses. Ternyata kalau orang Indonesia itu lebih banyak yang dikejar sukses. Kebalik dengan bayangan kita ya. Kita bayangannya orang timur ingin bahagia, enggak, ternyata ingin sukses. Kebalikannya orang barat. Itu kalau di googling ya antara happiness dengan lebih suka sukses. Happy Iya, daripada lebih suka sukses. Happiness. Itu terus saya membacanya, oh mungkin memang begini. Orang itu mencari sesuatu yang belum dia miliki. Jadi berarti di barat itu orang sudah sukses, makanya ingin bahagia. Di Indonesia masih banyak yang belum sukses, jadi ingin mencari kesuksesan dulu, belum bahagia. Ada banyak sebenarnya perspektif tentang kebahagiaan, tapi intinya gini, ada bahagia atau tidak itu kuncinya dalam diri kita. Jadi tidak di luar diri. Jadi bahagia itu orang sering mendefinisikannya ya bahagia itu ketika kita bisa menerima, ketika kita bisa bersyukur apapun situasi kita, itulah bahagia. Jadi kuncinya dalam diri. Cuma kemudian sering dimaknai yang kayak gini ini secara pasif. Jadi iya kita menerima situasi apapun, tapi bukan berarti kita pasrah dengan situasi apapun. Nah ini yang sering orang kemudian salah paham. Jadi kalau sudah bahagia berarti tidak ngapa-ngapain, kan terus begitu pemahamannya. Padahal tidak begitu. Jadi ayo kita berjuang, ingin hidup yang lebih baik, ya, menuju sukses tadi. Hasilnya nanti apapun kita terima. Nah, jadi memahaminya begitu. Jadi kebahagiaan itu memang kuncinya dalam diri kita. Jadi penerimaan kita, rasa syukur kita terhadap apapun situasi, tapi bukan berarti pasif atau pasrah. Dan kita ikhlas bahwa ini nggak kekal. Iya, jadi kita terima bahwa hidup ini memang sementara, hidup ini memang bisa berubah, bisa naik, bisa turun, ya kita terima apapun makanya, tapi bukan berarti terus kita diam saja. Nah, banyak yang kemudian mengartikan kalimat bahwa bahagia itu dalam diri, terus berarti ya kita pasif saja, santai saja, diam saja, nggak usah meraih apa-apa. Ya sudah, terus jadinya bahagia disamakan dengan pasrah total, nggak ngapa-ngapain. Iya, terus jadi akhirnya saya nggak sukses, nggak apa-apa, yang penting bahagia. Saya nggak berhasil, nggak apa-apa, yang penting bahagia, Pak. Ya, itu terus jadi begitu kalimatnya. Padahal maksudnya nggak begitu. Jadi berjuang sekeras mungkin, oke, nanti baru hasilnya apapun kita terima dengan bahagia. Nah, ini yang sering teman-teman miss memahami definisi bahagia itu. Wow. Ada pesan-pesan akhir, Mas? Pesan saya pesan filsafat saja ya. Menurut saya
kunci hidup ini tetap pada kemauan dan kemampuan kita untuk berpikir. Jadi begitu kita menutup pintu berpikir, kita tidak mau lagi terbuka untuk berpikir, itu alamat kita akan macet dan mandek. Jangan lupa bahwa anugerah paling besar yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah pada kita itu akal budi. Jangan sampai anugerah terbaik ini kita diamkan, kita cueki begitu saja. Saatnya kita manfaatkan itu sebaik mungkin. Saya kira itu Pak. Kita. Mas Faiz. Terima kasih.